Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, sebenarnya Injil hari ini mengerikan sebenarnya kan. Dan kalau dilihat dari bahasanya kasar. Mengapa ya? Karena rupanya Yesus sangat anti kepada hal-hal yang seperti ini. Jadi ada suami istri yang dikunjungi oleh pastor. Jadi di kota ini ya, dikunjungi. Mulailah bapak dan ibu ini cerita, pastor ada umat kita. Wah, miskin kali. Suaminya beberapa bulan yang lalu meninggal, tahun yang lalu lah katanya kan. Dan ibu itu sakit sekarang. Anak-anaknya, aduh kasihan juga. Makan tak makan lah katanya. Dan yang ngeri, pastor, sewa rumahnya tak bisa dibayarnya. Saya kira bulan September nanti mereka akan diusir dari rumah itu karena tak sanggup membayar. Sudah beberapa bulan tak dibayarnya. Kasihan nanti mereka tak ada, nanti di mana lah mereka berteduh, kemana lah itu, kasihan kali. Ya, si ibu itu lagi sakit, bagaimana kata pastor? Itu masih bisa lah, masih ada sebelahnya itu yang membantu dan anaknya. Tapi rumah itu bulan Januari yang lalu sudah hampir tak bisa dibayar. Dibayarnya lah akhir Februari. Bulan Maret tak bisa lagi dibayarnya. Sudah itu tak pernah lagi dibayar. Kasihan juga dia. Akhirnya pastor itu mengatakan, dari mana kok tahu kalian semua mendetail apa yang dibayarnya? Pastor, rumah itu rumah kami disewanya, katanya. Kalau bisa uang sosial gereja, wah mampuslah ini, pikir pastor kan. Diceritakan menderita, padahal tak mau dia membantu. Padahal rumahnya yang disewa kan. Semua begini, ceritakannya hanya supaya pastor itu bisa mengambil dana sosial dan membayar kepadanya. Inilah kemunafikan sebenarnya kan. Seperti baik tetapi mengerikan. Memang kemunafikan merupakan dikatakan itu membohongi Tuhan dan sesama. Tuhan pula mau dibohongi. Dan membohongi sesama. Salah satu membuat orang munafik ialah keinginan agar nampak baik dan terhormat di mata orang. Itulah kemunafikan. Jadi baik ya, dan terhormat di mata orang. Padahal dia sendiri sebenarnya memang tampak tak mampu melaksanakan kebaikan. Jadi ditutupinya. Dari penampilan bisa pakai jas, pakai dasi, kemudian sopan dan seterusnya. Pokoknya kalau orang melihat, ini hebat ini. Di hadapan sesama mau dibuatnya. Yang kedua memang dia mau menyelamatkan dirinya melalui tata lahir, sikap lahir. Dan dia mau menyembunyikan diri dari semua pandangan yang kurang bagus dari luar tentang dirinya. Itulah kemunafikan. Jadi dia mau nampak terhormat walaupun dia tidak melaksanakannya. Dan kemudian dia mau mencoba dari segi lahiriah agar orang akhirnya tidak melihat bagian dalam dia. Jadi disembunyikannya lah semua yang jelek itu, kata kalau dalam perjanjian lama atau perjanjian baru juga kan, di sini Yesus mulai mengatakannya kan, nyamuk kalian tepiskan dari minuman, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Yo, bagaimana sebenarnya itu ya? Nyamuk kecil, tapi unta. Itu begitu tegas Yesus mengatakan itu kepada orang-orang Farisi. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat. Celaka dikatakan. Dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Mengapa sebenarnya? Karena mereka memang membayar 1/10, mereka bayar berdua, mereka kadang-kadang di muka umum berpakaian hebat-hebat, dan tetapi dikatakan di sini keadilan dan belas kasih dan kesetiaan tidak ada. Seperti bapak dan ibu ini tadi bercerita luar biasa, padahal tidak ada kasih di dalam dirinya, malahan dia mau mengambil duit dari gereja.
Dikatakan juga, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya. Ya, sebelah luar. Padahal di dalamnya ada, dikatakan di sini, tulang-tulang, kebusukan, kekotoran di dalam dirinya, bagaikan, malah Yesus mengatakan bagaikan kuburan. Cantik dari luar, tapi di dalam adalah yang busuk dan semuanya yang tidak bisa atau tidak mau kita lihat. Dan inilah rupanya mengapa Yesus mengingatkan ini. Kemunafikan memang mau menipu, membohongi. Kalau sesama mungkin bisa dibohongi, tetapi itulah yang menjadi celaka di tengah masyarakat kita kan. Banyak orang munafik di tengah masyarakat kan. Makin pejabat dia makin banyak juga kemunafikannya. Pura-pura tampil dengan luar biasa kan, dan seterusnya, berbicara pun luar biasa bagusnya, tetapi justru di rumah tidak, atau dalam dirinya. Bapak dan Ibu, mengapa sebenarnya mau dikatakan Yesus ini? Karena sebenarnya semua diketahui oleh Tuhan, dan kalau kita sadar bahwa Tuhan memberikan semuanya dan kita gunakanlah itu dari Tuhannya semuanya. Tidak usah kita munafik. Kalau dia menjadi kaya, sebenarnya dari siapa? Dari Tuhan itu. Kalau Tuhan tak memberikan rahmat, apapun tak bisa kita laksanakan. Jadi inilah yang mau diingatkan oleh Tuhan kepada kita, para bapak dan ibu saudara sekalian. Poloslah, lihat, Tuhan sebenarnya tak bisa dibohongi. Mungkin manusia bisa dibohongi, tapi justru yang diinginkan oleh Tuhan, hatimu silakanlah tunjukkan itu dengan kasih kepada sesama, tak usah menutupi, tetapi tunjukkanlah bahwa kau memang sebagai pengikut Kristus. Tunjukkanlah bagaimana yang diminta oleh Kristus. Tak usah menutupi dengan berbagai cara. Hatimu menjadi, ketika kamu berbicara, itulah cerminan hatimu. Ketika kamu berbuat, itulah cerminan hatimu. Semoga kita bukan munafik. Ingatlah, Tuhan tahu. Tak usah Tuhan dibohongi. Marilah kita kembali rendah hati dan menerima Kristus apa adanya. Amin.